Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Yuli Handayani dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E akan menyampaikan penjelasan mengenai review kurikulum negara luar negeri sebagai memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini saya memilih negara Denmark sebagai materi pembahasan. Baiklah, kita mengenal terlebih dahulu mengenai sistem pendidikan negara Denmark. Nah, Denmark atau Kerajaan Denmark adalah negara Nordik terkecil yang terletak di selatan benua Eropa. Nah, Denmark adalah negara kaya dengan penduduk sekitar 5,5 juta jiwa yang menggratiskan semua level pendidikannya. Tidak hanya bagi warga negaranya sendiri, bahkan tetapi juga untuk warga negara di Uni Eropa lain. Denmark adalah negeri yang mengandalkan pada knowledge economy. Artinya mereka sadar bahwa hanya warga negara yang memiliki pendidikan baiklah yang akan mampu survive dan menang dalam persaingan global. Nah, pendidikan di Denmark itu diwajibkan bagi anak yang berusia 7-16 tahun. Selanjutnya kita mengenal jenjang pendidikan di negara Denmark, yaitu yang pertama dimulai dengan pra-pendidikan dasar. Nah, pra-pendidikan dasar sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dikenal sebagai vuggestue atau daycare, dimulai dari usia sangat kecil yaitu 0,5 sampai 3 tahun. Nah, daycare ini biasa dikenal sebagai tempat penitipan anak. Pada daycare ini diajarkan tentang menanamkan rutinitas sehari-hari yang akan menjadi dasar dalam jenjang selanjutnya, yaitu jenjang selanjutnya dikenal sebagai Bornhave atau TK, Taman Kanak-kanak, dimulai dari sekitar usia 3 sampai 6 tahun. Di sini diajarkan tentang mengembangkan kemampuan motorik dan bahasa dan sosial seperti dilakukan dengan cara bercerita, bermain, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri itu TK itu ada pendidikan anak usia dini, namun dimulai sekitar usia 2-3 tahun. Nah, selanjutnya Taman Kanak-kanak di Indonesia itu mulai sekitar usia 4-5 tahun, atau paling kecil itu 3,5 tahun. Nah, itu hanya berlangsung 2 tahun. Kalau di Denmark ini sekitar berlangsung 3 tahun. Nah, jenjang pendidikan selanjutnya di Denmark yaitu pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini terdiri dari kelas 1 sampai 9 yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik yang tinggal di Denmark. Nah, selanjutnya ada kelas tambahan atau dikenal sebagai kelas 10. Hal ini diperuntukkan bagi murid, atau artinya pilihan bagi murid yang belum siap secara akademis ataupun secara mental untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, yang jenjang pendidikan selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Di sini dikenal sebagai yang pertama gimnasium atau sekolah menengah umum. Seperti di Indonesia itu SLTA ya. Sama ditempuh selama 3 tahun. Selanjutnya selain sekolah menengah umum itu ada sekolah vokasi, dikenal sebagai vocational education. Nah, ini pendidikan kejuruan, ditempuh sekitar 3-4 tahun. Sama seperti di Indonesia juga terdapat SMK yang sekarang kita kenal sebagai sekolah menengah kejuruan. Nah, selanjutnya jenjang pendidikan di Denmark itu ada pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi sebagai pendidikan lanjutan yang ada berbagai jenis seperti yang dikenal akademi profesi, ditempuh selama 2,5 sampai 5 tahun. Dan pendidikan tinggi profesi. Jadi ada akademi dan ada pendidikan tinggi profesi yang ditempuh selama 3 sampai 5 tahun. Nah, selain itu pendidikan tinggi lain yaitu ada universitas atau research based education. Nah, di universitas ini terbagi menjadi dua, yaitu bachelor selama 3 tahun dan master selama 2 tahun. Bachelor itu setingkat strata 1 di Indonesia, sedangkan master itu setingkat dengan strata 2 di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan tinggi selanjutnya yaitu ada program PhD atau setara dengan S3 di Indonesia. Berlangsung selama 3 tahun atau lebih tergantung masing-masing mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu kita mengenal materi pelajaran di Denmark. Nah, materi yang diajarkan itu di Denmark itu dengan sistem secara bertahap. Ada yang diberikan di seluruh tahun ajaran pendidikan dasar, ada yang hanya diberikan di kelas 1-7, 4-10, dan atau 8-10. Ini merupakan materi pelajaran di pendidikan dasar. Selanjutnya ya, suasana pendidikan itu dibuat secara egaliter. Egaliter itu maksudnya masyarakat di Denmark itu sangat menghargai pendapat dan terbuka antara satu sama lain dalam proses pembelajarannya.
Nah, kurikulum pendidikan di Denmark itu memperkenalkan kelas pendidikan karakter wajib empati. Artinya pendidikan karakter itu sangat ditekankan di sistem pendidikan di Denmark. Nah, selama 1 jam setiap minggu anak-anak itu mendapatkan pelajaran empati dan masuk dalam jam mata pelajaran tersendiri. Artinya pendidikan karakter itu masuk ke dalam mata pelajaran pada pendidikan di Denmark. Selanjutnya pada sistem penilaian atau ujian. Di negara Denmark itu kebanyakan sistem penilaian ujian itu dilakukan secara lisan atau tatap muka langsung dengan guru atau penguji. Selanjutnya kita mengenal tentang tenaga pendidik di negara Denmark. Nah, tenaga pendidik di negara Denmark itu berfungsi sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Ditekankan pada belajar mengajar yang mandiri dan kelompok. Kemudian tenaga pendidik atau guru itu sebagai penasihat yang memberikan motivasi dan kritik membangun dalam setiap proses pembelajaran kelompok tersebut. Di Denmark, guru tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap detail proses belajar mahasiswa atau peserta didik. Artinya peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya atau mencari sumber belajarnya dengan kelompok atau research mandiri, di mana guru sebagai fasilitator tadi. Nah, dalam pembelajaran kelompok pula, guru itu bukan sebagai pemimpin kelompok yang mengambil setiap keputusan ataupun menuntut peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih diarahkan untuk aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita mengenal metode atau media pendidikan di negara Denmark. Nah, metode atau media pendidikan itu yang pertama yaitu pada pendidikan dasar itu metode diarahkan agar murid memiliki kepercayaan diri dan mandiri. Hal ini dicapai lewat komunikasi terbuka, penggunaan teknologi informasi, dan diterapkan sejak dini yaitu pada pendidikan dasar. Kemudian pada pendidikan tinggi, metode pendidikan yang diterapkan yaitu Project Based Learning atau PBL adalah sistem belajar di mana mahasiswa atau kelompok mahasiswa itu diarahkan untuk bekerja dengan suatu masalah yang terkait dengan suatu mata kuliah atau dengan tema umum yang dipilih, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita mengenal kelebihan dari sistem pendidikan di Denmark ini. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, pendidikan karakter kejujuran beserta dengan etika atau empati dalam moral lebih ditekankan. Kemudian pendidikan di Denmark itu mengajarkan untuk menghargai waktu, artinya time based. Selanjutnya, biaya level pendidikan yang gratis di setiap jenjang pendidikan di Denmark itu menjadi poin penting dan kelebihan tersendiri. Berbeda dengan di Indonesia, pendidikan karakter masih terlihat kurang diterapkan dengan maksimal, baik dalam mata pelajaran atau implementasi kehidupan sehari-hari. Selain itu, biaya pendidikan di Indonesia juga tergolong cukup mahal dan beasiswa juga tidak sepenuhnya dapat mengcover pendidikan kebutuhan pendidikan di Indonesia, seperti itu. Kemudian untuk mengenai kekurangan, nah kekurangan mungkin di jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik di Denmark cukup lama, dimulai dari pra pendidikan dasar yaitu sejak sangat kecil 0,5 tahun, kemudian taman kanak-kanak berlangsung selama 3 tahun, berbeda dengan Indonesia yang 2 tahun. Terus selain itu juga ada tambahan pendidikan 1 tahun, pendidikan dasar 1 tahun bagi murid yang dirasa kurang memenuhi kemampuan akademisnya, sehingga total pendidikan dasar saja bisa mencapai 10 tahun di Denmark, sehingga hal ini mungkin saja berpengaruh terhadap usia produktivitas ketika peserta didik itu lulus dan menjadi tenaga kerja nantinya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Denmark beserta kurikulum pembelajaran dan berbagai pembahasan pendidikan dari negara luar negeri, terutama Denmark yang saya pilih. Saya mohon maaf terhadap kekeliruan dalam pengucapan maupun data-data yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.